Pernah nggak sih kamu ada di posisi yang serba salah banget, di mana kamu harus milih antara nolongin sahabat baikmu atau ngikutin aturan? Nah, dilema berat inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Coba deh, bayangin situasinya. Sahabat kamu lagi bener-bener butuh bantuan. Tapi satu-satunya cara buat nolongin dia itu, ya, dengan melanggar aturan yang penting banget. Jadi, apa yang bakal kamu lakuin? Pilih kesetiaan sama temen atau kepatuhan sama aturan? Ini dia nih, inti dari masalah yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Oke, biar kita bisa lebih ngerasain dilemanya, ayo kita masuk ke sebuah skenario. Kita kenalan dulu ya. Ini namanya Rio. Dia ini lagi ada di persimpangan jalan yang super sulit, dimanapun pilihan yang dia ambil pasti akan mengubah segalanya. Nah, ini dia, Rio dan Dika. Mereka itu bukan cuma teman biasa, tapi udah kayak saudara, sahabat sejati. Mereka udah ngelewatin macem-macem bareng, dan hubungan mereka itu dibangun di atas kepercayaan dan kesetiaan yang kuat banget. Ya, setidaknya itu yang mereka pikir selama ini. Terus di suatu siang, HP-nya Rio geter. Ada pesan masuk dari Dika, isinya, "Aku stres banget, kamu harus bantu aku keluar dari sini." Ini bukan sekedar permintaan tolong biasa loh. Ini tuh kayak teriakan minta tolong dari sahabat yang udah bener-bener kepepet. Dan disinilah Rio terjebak di tengah-tengah. Di satu sisi, hatinya sebagai sahabat manggil buat nolongin Dika, apapun caranya. Tapi di sisi lain, ada kewajiban dia sebagai siswa buat patuh sama aturan sekolah, aturan yang dibuat untuk melindungi semua orang. Dua hal penting ini sekarang lagi berantem di dalam dirinya. Jadi, apa pilihan pertama Rio? Opsi yang ini benar-benar jadi ujian kesetiaan yang sesungguhnya. Seberapa jauh sih dia rela berkorban buat Dika? Permintaan Dika itu sebenarnya simpel, tapi resikonya gede banget. Bukain pintu samping yang emang jarang diawasin. Kalau Rio milih jalur ini, dia harus ngendap-ngendap lewat koridor, buka pintu itu, dan biarin sahabatnya kabur. Jelas-jelas ini tindakan melanggar aturan. Oke, sekarang kita coba bedah untung ruginya ya. Kalau kita lihat sisi positifnya, Dika pasti lega banget kan? Dan persahabatan mereka, wah, bisa jadi makin erat. Rio benar-benar buktiin kalau dia sahabat sejati. Tapi, risikonya juga nggak main-main. Coba lihat sisi negatifnya. Rio bisa kena skors loh. Keamanan sekolah jadi taruhannya. Dan yang paling parah, ini seakan-akan bilang kalau aturan itu boleh dilanggar asal buat kepentingan pribadi, bahaya kan? Sekarang gimana kalau Rio ngambil jalan yang beda banget? Opsi kedua ini lebih soal tanggung jawab, bukan sekedar kesetiaan buta. Di skenario ini, Rio nolak permintaan Dika. Bukannya ngebukain pintu buat kabur, dia malah ngebuka pintu lain, yaitu pintu ruang guru BK. Dia ngelaporin kondisi sahabatnya dengan harapan Dika bisa dapat bantuan yang lebih profesional. Dia milih solusi jangka panjang, bukan jalan pintas yang berbahaya. Coba kita lihat lagi tabel konsekuensinya. Sisi positifnya jelas banget, sekolah tetap aman, dan yang paling penting, Dika bisa dapat pertolongan yang beneran dia butuhin. Tapi, lihat deh sisi negatifnya. Buat Dika, tindakan ini bisa terasa kayak sebuah pengkhianatan besar. Persahabatan mereka bisa hancur saat itu juga. Pertanyaannya jadi, apakah menolong dengan cara yang benar sepadan dengan risiko kehilangan sahabat? Oke, kita udah lihat dua jalan yang sangat kontras ya. Sekarang, ayo kita taruh keduanya di atas timbangan dan kita lihat mana risiko yang paling berat. Nah, ini dia intinya. Di satu sisi, ada keamanan bersama, kebaikan buat semua orang di sekolah. Di sisi lain, ada ikatan pertemanan yang personal dan dalam banget. Waktu dua hal ini tabrakan, mana yang harusnya lebih diprioritaskan? Ini pertanyaan utamanya. Hal yang paling penting buat diingat adalah, di situasi kayak gini, nggak ada jawaban yang gampang atau benar-benar enak. Ini bukan soal nyari solusi yang sempurna, tapi soal milih kerugian mana yang paling siap kamu tanggung. Pilihan mana yang setelahnya masih bisa bikin kamu tidur nyenyak? Setelah kita bedah semuanya dari berbagai sudut pandang, sekarang giliran kamu. Pilihan ini ada di tanganmu. Jadi, coba bayangin kamu adalah Rio. HP ada di tangan kamu, pesan dari sahabatmu itu terus kebayang-bayang. Di depan kamu ada dua pintu. Satu pintu ke arah kesetiaan buat sahabat, pintu satunya lagi ke arah tanggung jawab buat semua orang. Pintu mana yang bakal kamu buka? Jawabanmu mungkin aja nunjukin siapa kamu sebenarnya.